Oke, sudah bisa. Kita bisa memulai adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dan adik-adik yang saya hormati, pada kelas teori-teori konseling ini, kemarin tadi malam saya sudah rencanakan kita offline. Memang hari ini kegiatan saya agak tidak terlalu padat sebenarnya, cuman tadi pagi ada kegiatan yang nanti akan dimulai jam 2:30 oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di daerah Lombok Timur. Saya harus offline. Tadi pagi dia kirimi saya kabar, dan juga tadi ketika sampai kampus saya ada hal yang sangat mendesak. Saya harus ke Narmada ya untuk menyelesaikannya, dan alhamdulillah sudah selesai tadi jam 12 pas di SMK 1 Narmada. Adik-adik yang saya hormati, kemarin kita sudah berbicara atau saya sudah menyampaikan beberapa materi melalui LMS-nya, yang dimana di LMS itu sudah tersampaikan mulai dari present center ya sampai dengan behavior, rasional, RBT, dan terakhir kemarin realitas. Sekarang kita akan berbicara untuk naratif. Jadi untuk nanti bisa lebih jelas, lebih dalam, karena yang saya sampaikan di PowerPoint ini adalah hanya sebatas penggalan-penggalan sedikit. Nanti kalau mudah-mudahan sudah sebulan lagi akan jadi buku bahan ajarnya. Nanti akan saya sampaikan ke adik-adik. Mudah-mudahan sebelum kita semesteran bisa jadi buku bahan ajarnya bisa saya share ke adik-adik. Semuanya di situ bisa adik-adik lihat apa sih maksud dari penggalan-penggalan yang saya sampaikan saat ini. Adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai, pada konseling naratif ini itu dimulai pada tahun 90-an. Yaitu ada banyak sekali tokoh-tokohnya yang memulai pada tahun itu. Di tahun 90-an ini teori-teori baru yang 20 tahun yang lalu sudah dimulai ya. Jadi ada Michael Waite, ada David Epson di situ. Ini yang paling tokoh utamanya, dan juga dikembangkan oleh Michael Duran dan Gerald Marx di situ. Jadi kalau adik-adik membaca bukunya Gerald Corey dengan teori-teori konseling dari tahun 2000-an sampai terakhir di tahun 2017, itu bukunya terakhir. Yang untuk tahun 2020 saya belum mendapatkan, yang terakhir saya mendapatkan itu tahun 2017 yang terakhir. Nah, adik-adik bisa melihat di situ di perkembangan bagaimana perkembangannya dari awal berdirinya konseling ini, itu bisa dilihat ya. Adik-adik yang saya banggakan bahwa di tahun-tahun ini, memang di tahun 90-an ini banyak sekali berkembang teori-teori konseling yang baru. Yang memang ini berawal dari teori-teori yang sebelumnya yang mendasari itu. Cuman di dalam teori naratif ini fokusnya pada konseling. Tidak ada
campur tangan orang lain. Semuanya ini, teori ini berawal dari konflik itu sendiri. Tidak melihat dari akibat dari orang lain atau akibat dari orang-orang tertentu yang lain. Nah, adik-adik, ada beberapa pandangan yang menurut teori ini, pandangan terhadap manusia itu, terhadap individu itu adalah ada dua hal yang pokok di situ, yang dimana bahwa di dalam membangun kepribadiannya, ya, membangun dirinya, seorang individu itu melalui interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu yang sangat berperan di dalam teori ini, menurut naratif ini, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk baik dan buruknya itu adalah akibat dari interaksi sosialnya sendiri, yaitu dari pergaulannya, ya. Cuman ada beberapa hal yang mendasar di sini, bahwa yang membangun kepribadian dari individu tersebut adalah interaksi sosialnya. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa menginternalisasikan atau menilai dirinya melalui penciptaan kisah kehidupannya. Nah, ini yang mendasari, ada dua hal yang mendasari teori ini. Yang pertama yang tadi, bahwa interaksi semua perilaku buruknya nanti, baik buruknya itu dipengaruhi oleh interaksi sosial yang dia hadapi di masyarakat. Yang kedua, bagaimana dia bisa interaksi sosial itu bisa dia menginternalisasikan atau menanamkan dirinya, baik buruk itu pada kehidupannya. Ya, sebentar adik-adik. Mohon bersabar. Oke, adik-adik, kita kembali bahwa ada dua pandangan di dalam konseling naratif ini. Yang pertama, perkembangan kepribadian individu itu dipengaruhi oleh dua hal, oleh interaksi sosialnya. Ini pandangan dari naratif. Yang kedua, dari proses interaksi sosial dengan masyarakat, keluarga, dan teman sebayanya itu, dia bisa menilai dirinya, atau dia bisa menerapkan dirinya seperti apa. Baik buruk itu dia akan kaji, nantinya dia akan tuangkan ke dalam kisah kehidupannya ke depan. Contoh adik-adik, saya ingin bertanya kepada Zatu. Coba Zatu Sabila bisa hidupkan kamera dan mikrofonnya. Coba Zatu bisa hidupkan kamera dan Zatu, halo? Bisa hidupkan kamera dan mikrofonnya? Saya ingin bertanya kepada Zatu dulu. Zatu Salsabila. Bisa? Atau oke, udah bisa. Zatu. Dengarkan pertanyaan saya. Oke. Saat menjawab bisa kamu aktifkan kameranya.
bagaimana apa pengalaman kamu sebagai siswa yang paling berkesan di SD? Bagaimana pengalaman kamu sebagai siswa di SD? Coba ceritakan. Halo Zatu Salsabila. Bisa kamu ceritakan bagaimana pengalaman kamu di SD yang paling berkesan? Selama kamu jadi siswa. Atau ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Silakan menghidupkan mikrofonnya. Siapa? Nevia Julianti mungkin? Atau Nindan? Siapa yang bisa menceritakan di pengalaman berharga sebagai siswa di SD? Ada? Tidak, Pak. Atau enggak berani ya? Enggak berani membuka di sini? Ipan, Pak, mau dia. Oke, Ipan, coba. Coba, saya ingin dengar satu orang. Satu orang untuk menceritakan pengalamannya sebagai siswa di SD dulu. Coba. Silakan. Septian, Pak. Aduh, ini semua yang ditunjuk atau Ika? Ya, Pak. Ika. Oke, Septian apa Ika? Saya, Pak. Denisa, Pak. Ya. Udah, Septian aja dah. Coba kamu Denisa, Pak. ceritakan. Sudah, itu Septian sudah, si Arif sudah nih. Oke, kamu ceritakan pengalaman kamu sebagai siswa, sebagai murid di SD itu paling berkesan yang mana? Paling berkesan waktu itu ketika saya menjadi petugas upacara, Pak. Paling keren Ya. rasanya, Pak. Ya. Oke. Terus, apalagi? Terus waktu jadi petugas upacara itu banyak sekali guru-guru yang membicarakan saya gitu, Pak. Wah, ini siswa ini gitu, Pak. Jadi Yeay. Ya, oke. Itu yang paling berkesan. Ya. Saya sering bolos. Itu yang ketika akibat dari itu yang disebut dengan interaksi sosial, itu yang membangun cerita kita nanti, kisah kita ke kehidupan kita. Entah itu kisah itu bisa baik, bisa buruk, itu nanti bisa menjadi sebuah pembentukan kepribadian. Nah, saya lanjut tadi, ini ada dua pandangannya. Manusia itu seperti apa atau individu itu seperti apa. Ya, yang kedua, di dalam teori kepribadiannya, teori naratif ini memberikan bahwa pandangan-pandangan yang cukup lumayan tentang teori kepribadiannya. Ini yang menjadi pegangan teori ini, di mana teori ini menolak teori kepribadian dan psikopatologi empiris, ya, lebih menekankan pada pentingnya kisah bagaimana dikemukakan konsli, yang dikemukakan oleh konsli atau kemukakan oleh siswa, oleh diri kita. Nah, yang kedua, bahwa teori kepribadian itu, dia teori naratif ini tidak menolak betul bahwa dari perkembangan dari umur sekian tahun sampai sekian tahun itu dia tidak dia menyampingkan intinya bahwa atau psikopatologisnya. Jadi perkembangan ke cara, kalau adik-adik pernah membaca teori-teori kepribadian, ada yang perkembangan adolescent sampai perkembangan dia remaja, pasca remaja, sampai dia dewasa, itu dia menolak semuanya. Nah,
Yang kedua, bahwa konselor meyakini bahwa kondisi-kondisi konsli atau kondisi siswa tentang siapa dirinya dan akan menjadi seperti apa dirinya melalui kisahnya. Jadi intinya bahwa yang menentukan baik buruknya kepribadian seseorang itu adalah kisahnya. Kisah-kisah yang dia bangun dalam kehidupannya. Itu kenapa tadi saya bertanya bagaimana kisah yang paling menarik waktu kalian menjadi siswa SD. Tentu kisah-kisah itu yang membangun rasa kebanggaan, membangun kepercayaan diri, membangun dirinya yang sebenarnya di situ. Misalkan tadi si Ipa mengatakan yang paling membanggakan pada saat saya menjadi petugas upacara dan yang lain. Nah, yang ketiga bahwa tidak ada realitas atau realitas apa adanya, bahwa memandang bahwa intinya bahwa naratif ini ya apa adanya di dalam sebuah perkembangan individu itu tidak dibuat-buat. Itu intinya. Nah, ya kalau memang individu itu secara apa adanya, bahwa ketika dia marah ya itulah di keadaan dirinya dia marah. Kalau dia sedih ya udah seperti itu dirinya, tidak dibuat-buat, tidak seperti sinetron gitu. Kepribadian seseorang itu dibuat bahwa tidak seperti sinetron, bahwa dibuat seperti apa adanya. Itulah intinya. Nah, yang keempat bahwa menemukan bahwa keragaman bukan kesamaan. Semua keragaman itu bukan berarti individu itu sama kepribadiannya. Contoh sekarang, adik-adik menggunakan seragam yang sama, menggunakan atribut yang sama, bukan berarti kepribadian seseorang itu sama. Begitu juga dengan anak-anak yang kembar. Orang yang kembar, si A, kembar A dan B, itu berbeda dengan kepribadiannya. Contoh, kesukaannya, maunya apa, itu kan dia berbeda-beda. Misalkan sekarang, adik-adik di kelas ini membuat seragam misalkan. Membuat seragam yang sama, yang kavelan misalkan. Bukan berarti sama kepribadiannya, bukan berarti sama kemauannya atau sama wataknya, tidak. Ini dalam keadaan yang berbeda-beda. Itu adalah intinya bahwa kepribadian seseorang meskipun keberagaman, kebersamaan ya. Jadi intinya bahwa setiap orang itu mempunyai kisah yang berbeda, membuat kisah yang berbeda di dalam kehidupannya. Nah, yang berikutnya adalah semua yang dia temukan, semua yang dia alami masa-masa yang lalu, ya, adalah bersifat terbuka dan tidak pernah berakhir. Intinya bahwa ilmu, misalkan ilmu itu bersifat keterbukaan, atau intinya bahwa di situ apa yang dia rasakan, apa yang dia alami itu tidak akan saat itu saja, hanya sekali, tetapi secara terus-menerus dia akan alami. Dan itu tidak akan pernah berakhir. Pengalaman-pengalaman awal dia tidak akan pernah berakhir. Itu intinya. Nah, yang berubah adalah kisah hidup mereka, cerita hidup mereka ya. Tetapi kondisi-kondisinya yang sama. Nah, itu yang dipaparkan di dalam teori kepribadian ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana pandangan dari proses konselingnya. Nah, di dalam proses konselingnya bahwa dia beranggapan teori ini beranggapan
masalah itu merupakan fungsi dan kisah. Ya, fungsi dan kisah yang dibangun oleh individu tersebut. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana penyelesaian sebentar adik-adik. Adik-adik, bahwa kita lanjut. Yang kedua adalah di dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, penyelesaian masalah merupakan upaya mengubah kisah lama menjadi kisah baru. Nah, yang bisa membebaskan dirinya. Intinya bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh individu itu dia berupaya menyelesaikan kisah lamanya menjadi kisah baru yang bisa menyamankan dirinya, bisa menyamankan orang lain di sekelilingnya. Contoh sekarang yang paling gampang, adik-adik ketika putus sama pacarnya tentu akan mencari pacar baru yang tentunya akan membuat lebih nyaman, yang membuat lebih nyaman pada diri adik-adik. Nah, itu salah satu contoh. Sehingga kisahnya yang lama itu tertutup dengan ada kisah baru yang membuat dia lebih nyaman. Menurut teori ini bahwa kisah yang lama itu untuk penyelesaian masalah lamanya itu ya dengan menggunakan masalah baru yang lebih nyaman, yang membuat lebih nyaman. Yang berikutnya adalah dalam proses konseling bagaimana dia mengintegrasikan peningkatan kesadaran hasil yang unik individu bagi individu tersebut dalam mempengaruhi masalah terhadap dirinya serta memilih perubahan kisah bermasalahnya. Nah, di dalam proses counseling, itu bagaimana dia menemukan sebuah penyelesaian yang baru terhadap kisah-kisahnya yang lama. Tentunya berdasarkan kesadaran dirinya tanpa ada paksaan. Tentu adik-adik harus perlu ingat bahwa di dalam proses counseling itu yang menentukan masalah itu adalah konseling itu sendiri, bukan seorang konselor. Ini yang perlu adik-adik pegang betul nanti ketika melakukan proses counseling di sekolah, di lingkungan saudara. Yang menentukan penyelesaian masalah itu adalah dirinya sendiri, ya, konseli atau siswa itu sendiri. Itu yang didasarkan pada teori-teori konseling manapun di dalam proses counseling itu adalah dalam penentuan penyelesaian masalah adalah ditentukan oleh konseling itu sendiri. Yang berikutnya, bagaimana sih
hubungan dalam proses counseling itu. Dalam teori naratif ini mengatakan bahwa hubungan antara konseling dengan konselor atau dengan guru dengan siswa itu ya bersifat unik. Yang dimana dibangun konselor dan antara konseling dan konselor atau antara guru dan siswa yang merupakan pembicaraan bersama pada suatu saat, tempat dan konteks tertentu. Nah, intinya bahwa di dalam proses counseling itu mengatakan bahwa pada saat itu tempatnya jelas, konteks yang dibicarakan di dalam proses counseling itu jelas di situ. Nah, yang kedua menekankan pada bagaimana pentingnya kualitas terhadap sikap, ya, terhadap kepribadian konselor, yang dimana di dalam kepribadian konselor itu harus bisa optimis, penuh dengan penghargaan, ya, kegigihan dan keingintahuan, empati terutama di dalam terhadap pengalaman konseling. Ini yang harus didasarkan pada hubungan konseling itu, di mana ada kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor, di mana konselor itu benar-benar menanamkan sifat optimis di dalam penyelesaian masalah barunya, masalah lamanya ke masalah baru, ya. Yang kedua, bagaimana konselor itu mempunyai sikap yang benar-benar menghargai seorang konselor atau menghargai seorang kansli atau siswa, dan dia mempunyai kegigihan atau keingintahuan yang tinggi di dalam proses counseling untuk menyelesaikan masalah lama. Sehingga berujung nanti akan pada dia yang paling utama adalah empati itu sendiri. Nah, adik-adik yang saya hormati, bahwa saya banggakan di mana di dalam proses counseling itu dicirikan semua ini yang dia miliki ini, ya, harus berdasarkan dialog yang dibangun saat itu. Dibangun saat itu, tempat dan konteksnya tertentu. Ini yang perlu adik-adik pahami di situ. Nah, berikutnya adalah di mana di dalam konseling yang dibangun konektivitas atau konektivitas itu adalah di mana secara bersamaan di dalam proses counseling itu yang harus dibangun. Atau konektivitas itu adalah ketepatan di dalam proses yang dibangun di dalam proses counseling itu. Nah, ketepatan terhadap kisah yang dibangun oleh konseling itu sendiri. Ya. Ya, adik-adik yang saya banggakan bahwa tentunya di dalam menekankan konektivitas kisah yang dialami oleh konseling itu, konselor harus mengarahkan konseling dengan lemah lembut. Ini adik-adik harus benar-benar pahami di situ. Harus mempunyai sikap lemah lembut dalam bagaimana adik-adik mengkonstruksikan kisahnya, sehingga bisa membebaskan konseling dengan sendirinya di situ. Membebaskan sehingga bisa membebaskan dirinya. Nah, yang berikutnya, keberhasilan di dalam sebuah proses counseling, keberhasilan di dalam sebuah proses counseling itu adalah lebih tergantung pada sikap, perspektif atau
terhadap sikap keberterimaan di seorang konselor. Ini yang harus adik-adik pahami. Sehingga di dalam keberhasilan konselor itu lebih banyak tergantung pada sikap atau perspektifnya atau pandangan konselor terhadap kisah-kisah yang dibangun atau yang telah dibangun oleh siswa menggunakan teknik-teknik konselingnya. Nanti akan ada teknik-teknik tersendiri di dalam konseling naratif ini. Nah, adik-adik mari kita melihat apa saja sih teknik yang ada di dalam naratif ini. Yang pertama yang disebut dengan disquisition, diskonstruksi, bagaimana kita mengkonstruksikan dari awal atau membuat konstruksi yang bagus, membuat pertanyaan-pertanyaan konstruksi atau dari awal sampai akhir, itu kita membuat konstruksi yang bagus di dalam proses counseling. Teknik deskonstruksi quotient-nya. Pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan dimaksud membantu konseling bagaimana dia nanti mengeksternalisasikan atau menomorkan masalah-masalah yang dihadapinya. Adalah bagaimana teknik kita membuat siswa itu dia bisa memilah masalahnya di mana, ya, masalah-masalah yang benar ingin dipecahkan itu yang mana, dari mana dulu. Kita harus bisa membuat konstruksinya, ya. Oke, yang di mana di dalam dekonstruksi quotient ini adik-adik bisa memisahkan, memilah, intinya memilah masalah-masalah yang benar-benar menjadi ingin dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua adalah ada opening space quotient. Kita, ya, teknik ini bagaimana kita mengungkapkan hasil-hasil yang unik, ya, yaitu bagaimana dia bisa terbebas dari masalah. Salah satu contoh, apakah misalkan di dalam pada saat dia ke gunung misalkan, atau pada saat dia mendaki berada di puncak, merasa bahwa dirinya itu bebas dari masalah. Nah, itulah ada beberapa teknik yang perlu adik-adik pahami di situ, bahwa kita di dalam teknik yang kedua ini adalah memberikan ruang yang terbuka, pertanyaan-pertanyaan yang ruang terbuka, bagaimana dia bisa terbebas dari masalah yang dihadapi. Ada yang pada saat dia terbebas saat dia makan bakso, saat dia makan lollipop, atau pada saat mereka bermimpi atau tidur, itu mereka merasa terbebas untuk masalah-masalah yang dihadapi. Yang berikutnya adalah ada perfect quotient, di mana di dalam perfect quotient ini kita menekankan kepada pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mengarah keyakinannya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien kita. Sehingga masalah, misalkan penyelesaian masalah yang mana yang paling dia sukai, kita memberikan sebuah gambaran, memilah penyelesaiannya, ya. Dalam penyelesaiannya kita memberikan mana yang paling kamu sukai di dalam penyelesaian masalah. Yang berikutnya adalah ada story development, bagaimana kita mengembangkan kisah-kisah lamanya.
pengalaman-pengalaman yang tadi, yang pengalaman-pengalaman yang lama di dalam kisah-kisah lamanya untuk membangun dirinya. Salah satu contoh tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana pengalaman kamu yang paling berharga pada saat kamu menjadi siswa di SD. Secara tidak sadar kita bangga dengan sukaria untuk mengungkapkannya, dengan sukaria untuk bercerita di situ. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Yang berikutnya adalah yang kesekian. Ya. Ini yang kelima, bahwa bagaimana kita mining question, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada siswa, ya, yang menentang citra negatif dari apa yang dia miliki. Ya, bagaimana kita membuat pertentangan pernyataan-pernyataan atau kisah-kisah lama mereka, ya, citra-citra kisah lamanya yang mempunyai citra negatif menjadi kelebihan, ya, menjadi kelebihan yang dia miliki. Itu salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang terakhir adalah ada namanya question to extend the story into the picture. Bagaimana kita menekankan, memberikan penekanan yang benar-benar bisa memperkuat, ya, perkembangan positifnya. Ya, bagaimana kita bisa di picture ini, bagaimana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar membangun jati diri mereka. Di situ, melalui kisah-kisah nyata, kisah-kisah yang dia ceritakan. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap di dalam proses counseling. Jadi untuk naratif ini yang pertama adalah pembinaan hubungan baik, ya. Bagaimana kita mengeksplor masalah-masalah yang dihadapi, kisah-kisah lamanya, ya, masalah-masalah yang lama, yang tadi ada memilah, bagaimana kita memberikan eksplorasi masalah yang dihadapi atau menggali masalah yang benar-benar dia hadapi. Yang ketiga, kita menggali alternatif masalah. Jadi kita menggali alternatif masalah yang dihadapi. Itu yang ketiga. Ini memang harus berurutan. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita memberikan kontrak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan alternatif yang dia pilih di situ. Yang terakhir adalah terminasi. Terminasi ini adalah penutup atau bagaimana kita bisa melihat perubahan ke depan. Di dalam terminasi ini kita memberikan kesimpulan, ya, bahwa penyelesaian yang kamu hadapi dalam permasalahannya, penyelesaian masalah yang kamu hadapi saat ini seperti ini, ya, mudah-mudahan bisa diberikan atau bisa dijalankan ke depan. Sehingga di dalam terminasi ini kita memberikan kebebasan kepada konselor untuk memberi mana yang paling penting untuk diselesaikan di dalam permasalahan itu. Nah, di dalam terminasi ini adalah juga adalah proses penutup, ya. Nah, di dalam konseling naratif ini adik-adik cukup hanya satu kali proses counseling. Tidak perlu melakukan proses counseling yang berulang gitu. Hanya cukup satu kali di dalam proses counseling. Tahapannya sangat mudah di situ, dari bagaimana kita pembinaan hubungan baik. Intinya pembinaan hubungan baik bisa kita tanyakan kabar bagaimana kondisi orang tuanya dan seperti apa. Tidak itu untuk bercerita. Apa yang kamu lakukan saat kemarin, kemana saja, itu dalam bentuk
pembinaan hubungan baik atau explain reportnya. Nah, adik-adik yang ini yang sebagai landasan adik-adik di dalam proses counseling naratif tentunya. Nah, adik-adik yang saya hormati bahwa yang saya banggakan tentu di dalam proses counselingnya harus berpegangan di dalam tahapan konseling. Kalau ada yang terlewati maka tahapan ini tidak utuh. Di dalam tahapan ini harus secara utuh kita jalankan dari mana kita pembinaan hubungan baik sampai dengan terminasi atau penutup di situ. Oke, adik-adik ada yang ingin disampaikan? Silakan dari sekian drama saya ngobrol sama adik-adik, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Silakan adik-adik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Ada? Ya, siapa yang akan ada pertanyaan, silakan. Saya Ya, silakan Arif. di tahap-tahap konseling itu Pak, seandainya kita tidak lakukan secara berurut, bisa nggak Pak? Tidak bisa, harus berurutan. Karena di dalam strukturnya ya seperti itu. Dari bagaimana pembinaan hubungan baik, bagaimana kita menggali permasalahan yang dihadapi. Ketika kita sudah tahu permasalahan yang dihadapi, maka kita mengarahkan pada siswa untuk melakukan pilihan-pilihan alternatif yang paling baik, pemilihan alternatif dalam penyelesaian masalah. Misalkan gini, ada yang mengalami masalah, alternatifnya ini, kita memberikan gambaran. Menurut kamu, mana yang lebih baik antara A, B, dan C? Ya. Kalau saya melakukan A, apa kelebihannya? Itu ada pada tahapan eksplorasi alternatifnya. Kalau saya memilih A, kita harus bisa memberikan gambaran di situ. Kalau saya memilih A, ini loh kelebihannya kalau kamu memilih A. Kalau kamu memilih B, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Kalau kamu memilih C, inilah lemahnya, ini lebihnya. Ya seperti itu. Jadi di dalam tahapan konselingnya harus berurutan di situ. Oke, ada lagi? Materi ini adik-adik nanti akan bisa mendapatkan di LMS-nya, ya. Selesai dari ini nanti adik-adik bisa mendapatkan. Oke. Ada lagi? Si Jeffrey mungkin tadi. Siti Soleha mungkin. Atau Ika Sandani. Atau Oginda. Oginda Septianda. Ada? Oke. Oke, silakan adik-adik.